viewers, welcome back in Weekly Talk. I'm Elvrina, your host today. Today we're gonna talk about art, we're gonna talk about culture atau heritage. Hari ini kita akan berbicara mengenai seni, mengenai kebudayaan dan warisan leluhur Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai seni kebudayaan ya, pertunjukan, pagelaran atau festival, satu kesenian yang ada di otak saya adalah Riok Ponorogo. Kenapa? Karena that's my hometown's art. Karena itu adalah festival yang besar di kota kelahiran saya. Tapi saat ini karena saya bekerja dan bahagia di Kota Batu, sudah seharusnya saya mempelajari kebudayaan asli Kota Batu. Salah satunya yaitu bantengan. Kamu tahu nggak sih bantengan itu apa? Nggak tahu kan? Hari ini kita belajar sama-sama ya. Kita sama-sama mengupas mengenai kesenian bantengan bersama dengan pendirinya. Pendiri ada komunitas Banteng Nuswantoro asli dari Kota Batu. Beliau ini dari tahun 2008 pemirsa bertekad mengumpulkan para pendekar-pendekar se-Indonesia untuk meneruskan kesenian bantengan yang asli dari Kota Batu, dan itu merupakan warisan dari almarhum kakeknya. Kemudian dari komunitas Banteng Nuswantoro ini ternyata anggotanya ribuan dari ratusan komunitas se-Indonesia. Siapakah dia? Please welcome Pak Agus Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartose Pak Agus? Sehat. Seger waras. Seger waras nggih rahayu. Kenapa saya bicara dengan bahasa Jawa? Karena katanya wong Jawa iku kudu Jawani. Ngoten nggih Pak Agus. Betul, ya. Sehat luar biasa di tengah pandemi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Weekly Talk Pak Agus. Hari ini kita berbicara mengenai kesenian bantengan. Tadi di awal Elvrina bilang pasti banyak yang nggak tahu tentang bantengan Pak Agus. Padahal ini adalah kesenian asli Kota Batu. Jadi kesenian bantengan itu yang seperti apa Pak? Ya. Jadi kesenian bantengan itu memang kesenian yang ada di Malang Raya, khususnya Kota Batu. Dan ini ada sudah sejak zaman dahulu kala. Cuman keberadaannya memang sangat misterius sekali. Tidak sama dengan kesenian-kesenian yang Anda sebutkan tadi, misalkan reok. Sudah umum ya Pak? Ya, dan pokoknya kesenian yang ada di Nuswantara. Saya juga tidak paham kenapa kesenian bantengan bisa lalai, tidak sama dengan kesenian-kesenian yang lain. Padahal keberadaannya sudah saya sebutkan tadi cukup lama sekali. Dan sempat punah, hilang total. Jadi saya selaku keturunan dari pelaku kesenian bantengan merasa cukup prihatin sekali waktu itu. Kenapa kok bisa hilang? Dan banyak faktor memang, terutama pelakunya sendiri juga kesempatan untuk berekspresi seniman-seniman bantengan memang cukup sedikit sekali. Dan di situ saya berpikir ingin mengangkat kembali kesenian bantengan. Tahun 2006, bukan 2006 otak saya sudah mulai ide-ide muncul ya. Mempunyai angan-angan ingin mengangkat kembali kesenian ini. Dan 2008 baru bisa terlaksana. Jadi 2006 saya berproses mencari sisa-sisa kesenian bantengan ini, khususnya di Malang Raya. Saya benar-benar mengajak mereka, ayo bangkit, ayo kita keluar bersama-sama. Dan akhirnya tadi tahun 2008 baru bisa terlaksana. Kita kumpulkan sekitar 75 kelompok untuk berekspresi bersama. Jadi kita membuat gerakan yaitu semacam karnaval di Kota Batu. Di situ memang antusiasnya cukup luar biasa sekali. Yang 1000 banteng itu ya Pak? Ya, ya. Dan dampaknya memang cukup dahsyat sekali. Jadi setelah tahun 2009 perkembangannya cukup kuat sekali. Maksudnya Masif. saya tidak menyangka, maksudnya
kelompok-kelompok kesenian yang ada di daerah-daerah pada bermunculan semua. Saya sangat bersyukur lah. Di situ saya mempunyai semangat yang cukup luar biasa untuk melanjutkan terus setiap tahun. Ya itu tadi, untuk tujuan saya untuk supaya kesenian Bandengan ini bisa keluar lagi, Jadi bisa bangun lagi. Mereka tuh sebenarnya tertidur, Pak. Dan harus dibangunkan. Saya bisa bicara begitu. Karena memang ketika saya mengajak mereka hanya tinggal alat, maksudnya hanya tinggal propertinya. Pelakunya, senimannya tidak ada semua. Artinya tidak ada, sudah meninggal, sudah Bukan, wafat atau banyak yang meninggal, cuman mereka benar-benar vakum. Vakum. Memang tidak ada kegiatan sama sekali di situ. Awalnya misalkan ketika saya masih kecil aja, mungkin masyarakat Kota Batu juga tahu, ketika kesenian Bandengan dulu keluar, itu mungkin hanya bisa dibilang 1 tahun sekali. Misalkan dia ketika memperingati hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu aja dia baru keluar. Setelah itu dia diam, mempunyai kegiatan hanya di dalam rumah, misalkan seperti itu. Baik, Pak. Ini komunitas Bandengan Nuswantara atau Nuswantoro? Nuswantara. Nuswantara. Saya memakai bahasa Sanskerta. Nuswantara. Artinya apa itu, Pak? Nuswantara sama dengan Nusantara. Nusantara. Ya. Jadi semacam saya memakai nama Nuswantara itu, harapan saya maksudnya kesenian ini bisa berkembang ke seluruh penjuru Nuswantara. Oke, jadi harapannya bisa berkembang ke seluruh Indonesia begitu ya. Semuanya bisa mengenal dari Aceh hingga Papua kesenian Bandengan ini. Tadi sempat saya bilang di awal Pak Agus ini mewarisi Bandengan dari almarhum sang kakek. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Bisa disebutkan namanya kakek siapa, Pak? Untuk menghormati beliau. Jadi kakek saya, saya sendiri berasal dari desa Ngaglik, Batu. Nah, di desa Ngaglik sendiri dulu hanya ada satu perguruan pencak silat dan Bandengan yang ada di Jalan Kasiman. Jalan Kasiman, Kota Batu. Nah, itu namanya Mbah Lestari. Itu kakek saya. Dia salah satu pendekar yang ada di desa Ngaglik. Dan begini, biasanya ketika sang pendekar ini meninggal, kelompok-kelompoknya juga ikut meninggal. Saya juga tidak paham kenapa, padahal penerusnya juga banyak. Tapi jiwanya seperti hilang gitu ya, Pak? Ya, seakan-akan tidak ada pegangan gitu. Nah, dari situ saya berusaha memberi kekuatan semangat ke para pendekar, maksudnya pendekar, ketua kelompok, supaya jangan sampai terulang lagi, maksudnya kesenian Bandengan ini punah lagi seperti yang dulu. Jadi awalnya itu karena beliau seorang pendekar, artinya ada filosofi bela diri dalam kesenian Bandengan ini, Pak? Ya, kesenian Bandengan kalau menurut para sesepuh, maksudnya kakek buyut kita, kesenian Bandengan sendiri itu adalah bagian dari pencak silat. Jadi bagian dari pencak silat. Jadi kalau bisa saya cerita sedikit, gerakan banteng, di kesenian Bandengan itu ada 3 binatang, simbol 3 binatang, banteng, macan, kerah. Ya. Nah, gerakan-gerakan binatang ini semuanya adalah gerakan pencak silat. Jadi gerakan jangkah kaki, tangan, ini semua gerakan pencak silat. Jadi secara tidak langsung pelaku-pelaku kesenian Bandengan itu sedikit-sedikit mendalami, mengikuti gerakan-gerakan pencak silat. Dasar-dasarnya pencak silat. Dasar-dasarnya pencak silat. Jadi kalau pertanyaannya
tadi saya di jalan sempat berpikir Pak, kenapa harus banteng kalau asli Kota Batu? Kenapa di Batu kan banyak sapi ya, atau kelinci gitu, yang lebih imut gitu. Jadi jawabannya adalah kenapa banteng? Ya, jadi begini, kesenian bandengan, saya juga minta maaf lagi, terutama ke pelaku, maksudnya tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh-tokoh sejarah. Saya juga tidak paham kok sampai kesenian ini laleh tidak mereka tulis. Oke. Dalam sejarah? Iya, mulai zaman Belanda pun tidak ada satupun orang yang menulis kesenian ini. Padahal semua kesenian yang ada di Jawa mereka tulis semua. Saya juga tidak paham kok sampai ini tidak tercatat. Sejarah pun, bukti-bukti sejarah saya pikir juga tidak ada. Andaikan ada beberapa teman berbicara tentang situs, misalkan di relief Candi Jago dan sebagainya, tentang gambaran binatang banteng, ada monyet, ada asu ajak, ada kerah, itu gambaran hanya di dalam hutan, bukan bentuk kesenian bantengan. Saya merasa tergugah waktu itu, ingin mencari sejarah kesenian bantengan secara tidak langsung, karena ketika saya selesai membuat yang namanya Festival Bandengan Nuswantara tahun 2008, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya, terutama waktu itu anak-anak mahasiswa atau kelompok-kelompok seniman. Maaf juga, saya seorang seniman, cuma seni rupa saya bidangnya. Di situ teman-teman juga banyak yang bertanya, kamu tahu enggak sejarah kesenian bandengan? Saya waktu itu memang tidak tahu. Ketika saya tanya ke pendekar-pendekar sepuh yang masih hidup, beberapa tokoh pendekar misalkan mulai dari Bujon sampai Tengger, ada yang masih hidup, misalkan umurnya sekitar 70 ke atas gitu ya. Ketika pendekar-pendekar sepuh ini saya tanya tentang sejarah kesenian bandengan, mereka juga tidak tahu. Mereka tidak tahu? Ya, karena mereka tidak tahunya, ya mereka lugu banget. Dia hanya belajar di kakeknya misalnya, tanpa tahu sejarahnya. Ya, kakeknya belajar di mana dia tidak tahu. Semua berbicara begitu. Yang satunya lagi belajar di Pak D-nya misalnya, bukan di orang tuanya. Yang beberapa hanya belajar di orang tuanya, tapi kebanyakan belajar di kakeknya. Jadi semuanya berhenti di situ. Baik. Kakeknya belajar di mana sudah tidak tahu. Dan pendekar-pendekar sepuh ini juga tidak pernah bertanya tentang sejarah kesenian bandengan. Baik. Jadi tidak ada sumber valid begitu ya Pak Agus. Itu jadi hingga sampai saat ini tidak ada sejarah yang kemudian mencatat secara jelas rincian bagaimana kemudian seni bandengan itu muncul. Nah, di situ saya mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk mencari sejarah kesenian bandengan secara tidak langsungnya. Nah, kurun waktu proses, maaf, saya berbicara agak yang tidak masuk akal, misalkan kesenian bandengan itu tidak lepas dari unsur-unsur spiritual, magis, spiritual. Saya pikir bukan hanya kesenian bandengan, semua budaya yang ada di Nuswantara tidak lepas dari unsur-unsur spiritual. Betul. Jadi tidak bisa dipungkiri, itulah budaya Jawa yang sebenarnya. Sebelum agama masuk pun mereka sudah melakukan seperti itu. Dan sampai sekarang masih ditaati oleh pelaku-pelaku budaya. Maksudnya dilakukan oleh pelaku-pelaku budaya. Nah, secara spiritual, misalkan ketika saya bertanya ke leluhur saya, mereka pun juga banyak yang tidak tahu. Misalkan pepunden-pepunden yang ada di Kota Batu, mereka tidak tahu juga sejarah kesenian bandengan. Semasa hidup mereka pun
dia tidak pernah bertanya tentang sejarah kesenian Bandengan. Akhirnya dia dengan jujur, walaupun dia orang yang kita bilang leluhur, yang jelas dia orang sakti Mondrogono karena dia bisa membuat sebuah wilayah. Nggak boleh disebut ya Pak di sini? Oke. Off the record. Yang jelas pepunden-pepunden yang ada di Kota Batu. Baik. Nah, mereka hanya ingin membantu mencarikan kebenaran, maksudnya sejarah kesenian Bandengan. Nah, kurun waktu hampir 5 tahun barulah ada titik yang mendekati kebenaran. Saya berbicara titik yang mendekati kebenaran, jadi tidak 100% itu benar. Tapi yang saya pikir mendekati kebenaran karena ada beberapa sejarah yang misalkan berhenti di zaman-zaman Belanda, misalkan kakek saya misalkan berhenti di zaman Belanda, maksudnya sebelumnya mereka tidak tahu. Nah, ada sesepuh leluhur saya yang bercerita tentang sejarah kesenian Bandengan. Jadi awalnya ada satu tokoh, bisa saya sebut seorang patih, yang memang waktu itu cukup prihatin banget dengan pemuda zamannya. Kalau bisa saya sebut di zaman-zaman kerajaan Kanjuruhan, karena wilayahnya juga di sekitar Malang Raya. Sang patih tadi mencari sesuatu, bagaimana cara mengumpulkan pemuda waktu. Saya dulu bercerita sedikit. Saya belajar kesenian pencaksilat Bandengan hanya waktu kecil. Ketika kakek saya masih sehat. Nah, di situ saya baru belajar. Tapi setelah menginjak SD, saya seakan-akan lupa. Dari cara mereka mencari ide, gagasan, inspirasi tadi, tidak menutup kemungkinan dari mata, juga dari bisikan. Itu juga yang dilakukan seniman sekarang seperti itu. Nah, sang patih tapi waktu itu mendapat sebuah bisikan. Carilah dengan doanya sang patih tadi, akhirnya ada bisikan lah, carilah binatang yang bisa berdoa untuk sebuah kesenianmu. Akhirnya karena sang patih tadi mencari inspirasinya di dalam hutan, bertemulah seekor banteng yang tanduknya seperti orang berdoa. Oke. Jadi tanduknya banteng ini filosofinya adalah tangan orang berdoa. Seperti orang berdoa. Oh, mungkin inilah binatang yang dimaksud dalam wangsit, bisikan, ide, gagasan mereka. Akhirnya dipilihlah seekor banteng. Tapi tidak hanya bisikan itu, banyak sekali filosofi tentang kesenian sang banteng tadi. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Dipilihlah seekor banteng. Nah, setelah banteng dia pilih lagi seekor macan, dipilihlah lagi seekor kerah monyet untuk sebuah kesenian. Di situ sang patih benar-benar berhasil sekali untuk tujuannya, untuk pengumpulan massa. Dia sangat mudah sekali mengajak pemuda-pemuda belajar ilmu kanuragan. Jadi ketika sang pemuda diajak belajar main kesenian Bandengan,
dengan gerakan-gerakan pencak silat, ilmu kanuragan, dia sangat antusias sekali. Dan saya pikir itu bukan sekedar cerita. Itulah titik yang saya pikir mendekati kebenaran. Karena juga saya alami di zaman sekarang. Saya tidak sombong. Bandengan tidak sombong. Ketika saya panggil orang 1.000 orang, dia pasti datang 1.000 orang. Kalau saya panggil 10.000 orang, dia pasti datang 10.000 orang. Itulah dahsyatnya kesenian Bandengan. Hati-hati dengan seniman Bandengan ya, banyak Benar. masanya. Siapa yang misalkan tahu, misalkan masyarakat Batu yang tahu kesenian Bandengan, cukup ngeri sekali masyarakat Bandengan. Dengan mudah kita memanggil orang untuk bisa berkumpul, sama dengan tujuan Sang Patih tadi. Itu saya alami juga. Tanpa uang, tanpa biaya pun saya bisa panggil. Tanpa profit oriented. Seru ya didongengin sama Pak Agus ya. Seru kalau kita nonton Weekly Talk, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sudah bagus ya jualan Weekly Talk-nya ya. Pak Agus tadi Pak Agus berbicara bahwa saya ini sebenarnya background-nya pelukis. Begitu ya. Kemudian terjun ke Bandengan. Kenapa Pak? Bukan kenapa, saya sudah bilang tadi, saya keturunan. Karena kakek, keturunan. Tapi kan kakek, tidak semua kemudian yang keturunan itu mau Pak Agus. Mau meneruskan perjuangan jejak leluhur apa kakek buyut kita. Nah gini, saya dulu bercerita sedikit. Saya belajar kesenian pencak silat Bandengan hanya waktu kecil. Ketika kakek saya masih sehat. Nah di situ saya baru belajar. Tapi setelah menginjak SD, saya seakan-akan lupa. Saya apalagi SMP, saya sudah tekun melukis karena keluarga saya seorang pelukis semua waktu itu. Jadi secara tidak langsung kita ngikut-ikut, maksudnya di dalam rumah ada kakak saya, ada saya, adik saya. Jadi secara tidak langsung kita langsung meniru, ikut nimbrung. Iya sudah, semua melukis di dalam satu rumah gitu. Nah, seakan-akan kesenian yang saya punya ini tidak ada sedikit pun terpikirkan. Nah, ketika baru setelah kakek saya meninggal, baru saya mempunyai angan-angan itu. Dan itu secara tidak langsung, maksudnya spontan banget gitu. Saya dulu orang yang cukup egois banget, tidak pernah mikir orang lain, tidak pernah kumpul dengan orang lain. Masih darah muda. Bukan, bukan. Saya sudah, waktu itu sudah cukup dewasa, saya sudah berkeluarga dan sebagainya. Tapi memang latar belakang saya dulu maksudnya orang yang sangat egois sekali. Tapi rata-rata seniman seperti itu ya Pak? Iya, mementingkan diri sendiri. Betul. Saya hidup di dalam kamar sudah selesai. Tidak perlu udah mikir orang lain. Biar kamu bunuh diri atau apa, sudah terserah kamu. Yang penting saya dengan keluarga selesai udah. Tapi secara tidak langsung saya berpikir untuk mengumpulkan manusia yang cukup banyak sekali. Nah itulah yang sesuatu yang apa ya, semacam saya kalau bahasa Jawanya ketiban sampur. Tahu-tahu berbuat sesuatu yang bukan kemauan saya, maksudnya bukan latar belakang saya. Jadi kita tidak pernah tahu ya takdir kita tuh seperti apa di masa depan. Mungkin saat ini kita nggak punya kerjaan, but next day, next week atau besok kita punya kerjaan, kemudian punya uang banyak, kaya ya kan, nggak ada yang tahu. Karena sekarang anak muda biasanya kebanyakan ngelupa. Di pandemi banyak dipecat ya kan, nggak punya cuan. Jadi salah satu mengisi waktu luang adalah nonton Weekly Talk. Sekali lagi ya nonton. Pak Agus, saya mau bertanya, kalau ada anak kecil yang kemudian bertanya kepada Pak Agus, seni itu apa sih Pak? Jawabannya apa Pak? Kalau saya cukup mudah sekali, maksudnya ketika kita berbuat sesuatu yang indah, itu saya pikir sudah kita berkesenian. Jadi setiap hari kita berkesenian Pak? Iya, jelas dah.
Kalau kemudian, gimana apa, Pak? apapun yang kita lakukan ketika di pikiran kita indah itu sudah berkesenian. Oke. Jadi tidak harus orang yang memiliki darah seni untuk melakukan kesenian itu, Pak. Ya tidak juga sebetulnya. Semua orang mempunyai mempunyai rasa untuk berkesenian itu ada. Jelas ada, sedikit banyak ada. Jadi seni itu bisa dipelajari sebenarnya, Pak? Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali? Iya, yang penting kita punya kemauan. Oke, ayah saya adalah seorang seniman, Pak. Kakak saya yang perempuan seniman, tapi kok rasa-rasanya darah seni nggak mengalir di saya ya, kamu. Pak? Nah, kamu mungkin kemauannya juga beda sekali. Oke. Kalau di keluarga saya misalkan, memang saya juga tidak paham mulai kakek, buyut, om, Pak D, misalkan Pak Le, kakak, adik. Saya juga heran kok banyak sekali yang jadi pelukis atau pemusik. Pokoknya pandailah membuat sebuah kerajinan dan sebagainya. Jadi memang benar-benar ada dari kemauan. Ada juga yang memang tidak bisa sama sekali. Tapi kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia juga bisa sebetulnya. Dan gambaran besarnya berkesenian adalah melestarikan budaya Indonesia sebenarnya. Ya berkarya tadi. Berkarya tadi. Dan sebenarnya nggak harus kita kemudian menjadi talent dalam bantengan gitu ya. Kalau kita passion kemudian di makeup, kita bisa membantu teman-teman kita yang berkesenian dengan make upin ya kan. Atau kita pandai di hospitality, bisa kemudian kita mengemasnya sebagai kesenian yang kemudian go internasional. Atau kita nggak bisa apa-apa deh, gimana dong Elfrina? Simple aja, kita enjoy, kita menikmati kesenian itu. Kalau ada kesenian kita nonton, ya kan Pak? Kalau di YouTube kita bukannya kesenian itu udah cukup untuk melestarikan budaya Indonesia. Nggak perlu kemudian muluk-muluk harus go internasional, kita harus gini, pandangannya harus seperti ini. Lakukan apa yang menjadi kapasitas kamu, gitu ya Pak Agus. Tapi ya? tetap harus ada keinginan Untuk memajukan. Iya. Seperti saya juga, saya berkeinginan sekali, mempunyai angan-angan yang cukup luar biasa sekali, ingin menyebar luaskan kesenian bandengan ini tidak hanya di Nusantara, tapi saya juga ingin memperkenalkan kesenian ini sampai ke mancanegara. Sampai ke mancanegara. Ya. Sudah seperti apa Pak stepnya, langkah-langkahnya hingga saat ini? Ya. Sampai di mana? Kamu mungkin tidak percaya, biarpun begini, kesenian bandengan itu cukup sederhana sekali. Beda dengan kesenian-kesenian yang lain, misalkan glamor dan sebagainya. Bandeng hitam-hitam semua. Pelakunya juga tidak harus mandi, cantik, ganteng. Nggak harus mandi Pak. Duh iya, pelaku kesenian bandengan dia sangat enjoy sekali Toh dengan sama orang TV Pak, nggak pernah mandi. Nggak, dia tidak tidak ada persiapan yang cukup luar biasa sekali. Maksudnya beda dengan kesenian-kesenian yang lain, make up dia siapkan, uniform pakaian dia siapkan. Tapi kalau kesenian bandengan kan beda. Dia pakai item-item, dia bawa kepala banteng, dia sudah berangkat. Karena kemudian filosofinya adalah berdoa tadi ya Pak? Bukan, enggak, itu inspirasi. Kalau filosofi kesenian bandengan sendiri kan sangat simbol kesederhanaan. Humble. Sangat sederhana sekali. Dan kalau saya bilang, saya orang seni, paham banget mana yang bagus, mana yang tidak. Kesenian bandengan ini bisa saya bilang bagus cukup, nggak, Pak? Cukup tidak bagus banget. Tidak bagus banget. Tapi ada sisi lain yang cukup dahsyat sekali. Apa di itu, situ. Pak? Nah, yang saya bilang tadi, kita panggil 10.000 manusia mudah sekali. Nah, karena apa? Dia paham, dia mematuhi budaya Nusantara. Misalkan rasa kekeluargaannya, gotong royongnya, welas asihnya ke sesama. Ya, lingkup kecil ke sesama orang-orang bandengan. Itu luar biasa sekali di kesenian bandengan yang tidak dimiliki kesenian-kesenian lain. Kita juga tidak pernah berbicara tentang uang dan sebagainya. Kita main benar-benar cukup ikhlas banget.
Nggak ada bayaran Pak kalau main bandengan? Di kesenian bandengan tidak ada. Beda dengan kesenian kuda lumping, dengan reog. Pakem kesenian bandengan kita tidak pernah berbicara masalah uang. Maksudnya kita tanggapan gitu, enggak pernah. So komunitas ini hidup dari mana Pak kalau nggak Nah, ada begini. sumber dana Kalau sumber dana pribadi? gotong royong tadi. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan pribadi yang ada beberapa yang mampu dia cukup keluarkan banyak. Biasanya gitu. Tapi kalau tidak, mereka gotong royong untuk memenuhi kesenian bandengan. Itu memang benar kesenian bandengan seperti itu. Jadi Bukan kesenian yang glamour. bukan tidak pernah berbicara masalah uang dan sebagainya. Yang penting berkesenian. Ya. Oke, Pak Agus 54 tahun selain berkecimpung di dunia bandengan begitu ya. Kesibukannya apa Pak Agus? Saya kalau saya hanya melukis sama bandengan, tapi Kalau pandemi Pak, kemudian pandemi, bandengan nah, nggak berubah. tampil, berubah jadi bagaimana petani. ini? Jadi petani sekarang. Ya. Pak, ngomong-ngomong soal pandemi dan bandengan, berpengaruh banyak Pak Sangat ke berpengaruh. teman-teman? Sangat berpengaruh. Walaupun mereka tidak pernah berbicara masalah uang dan sebagainya, tapi mereka tidak bertemu aja sudah merasa berdosa banget. Jadi tidak ada silaturahmi, tidak pernah bertemu, tidak pernah berekspresi. Mereka seperti orang-orang yang kesakitan gitu memang. Dan saya sangat kasihan sekali. Bukan kita sombong masalah, tidak pernah berbicara masalah uang dan sebagainya, tapi memang pakem budaya kesenian bandengan seperti itu. Baik, di tengah pandemi seperti saat ini banyak pihak, semua pihak sulit begitu Pak, Ya. harus struggle mencari solusi sendiri begitu. Pak Agus tadi bilang dari Dinas Pendidikan kemudian kok tidak ada sejarah yang mencatat dan lain sebagainya. Hingga saat ini Pak, perhatian dari Pemkot seperti apa untuk kesenian bandengan Kota Batu? Saya hanya tetap berharap mereka bisa total memahami kesenian asli Kota Batu. Saya hanya berharap terus, maksudnya dia total. Kalau kemarin-kemarin dia hanya menutup sebelah mata atau hanya asal-asalan, ya enggak apa-apa, itu proses. Dan itu memang jalannya Bandeng seperti itu. Artinya jalannya banteng seperti itu Pak? Jalannya Bandeng tidak ada yang baik, halus, seperti jalan tol gitu, tidak ada. Jalannya Bandeng pasti jelek, lumpur, berbatu dan sebagainya. Betul. Dan saya paham banget, paham. Tapi tetap saya berharap ada Perhatian. perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Semoga obrolan kita hari ini sampai ke pemerintah Kota Batu ya, sehingga ada perhatian khusus begitu ke komunitas bandengan dan kesenian bandengan di Kota Batu, khususnya komunitas bandengan Nuswantara begitu. Tapi mereka sudah janji untuk Sudah janji Pak, janjinya apa Pak? ya mulai tahun 2001 dia akan membantu. 2021 tahun ini berarti. Yeah. Kita tunggu ya. Ini kan September. Semoga segera tayang Weekly Talk ya. Nanti Desember kita tunggu, semoga ada perhatian lebih khusus Amin. ke komunitas Bandeng. Kita doakan Yeah. sama-sama karena kalau nggak diperhatikan nanti punah lagi begitu Nah, Pak. itu ketakutan saya. Ketakutan saya. Saya sudah mati-matian, orang-orang Bandengan sudah mati-matian berupaya untuk melestarikan salah satu keseniannya, tapi kalau tidak ada dukungan dari pihak manapun, jadi sebetulnya kalau kita bekerja bersama-sama akan indah sekali. Betul. Tapi kan sementara ini yang kita lakukan berdiri sendiri, kita biayai sendiri. Tapi untunglah, ya memang itu jalannya Banteng. Perempuan juga banyak sekali yang terlibat. Saya kadang juga berpikir kok bisa begini. Gitu. Harusnya yang tadi orang-orang dewasa, laki-laki dewasa, tapi ini anak kecil, perempuan ikut terlibat semua. Pendekar.
Pak Agus tadi masyarakat ada yang nggak suka, pasti ada masyarakat yang suka juga Pak. Ya, Banyak itu Pak. wajar banget. Aha. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi saya melihatnya, buat apa saya Fokus ke memikirkan ke orang-orang yang tidak suka. Ya, lebih baik yang ini dulu lah, mereka yang suka. Dan kalau ketika misalkan event tahunan setiap bulan Agustus, awal bulan Agustus, kita tahu sendiri Kota Batu macet total. Mereka sangat menikmati, walaupun kesenian ini sangat sederhana banget, tapi dia sangat menikmati sekali. Dia tunggu sampai selesai juga. Nyatanya kan seperti itu. Jadi mereka terhibur dengan kesenian bandengan ini. Kalau kita misalkan berbicara, ada orang yang tidak suka karena ada unsur magisnya, ada unsur kalapnya. Betul. Apa perlu kita buang itu? Kan tidak perlu. Maunya Nggak bisa ya Pak kalau part itu dibuang. nanti bandengnya seperti apa? Lempeng aja, bandeng Ya. tidur. Oh, nggak, buat, Seperti enggak. bandeng bencong gitu nanti. Oh gitu. Nah, maaf, bener, tidak bisa. Gerakan-gerakannya banteng aja kita atur, ya seperti lucu juga. Yang penting sudahlah, kita tidak neko-neko. Andaikan kita mau membuat seindah mungkin kepala bandeng itu, ya kita buat indah, tapi jangan sampai menghilangkan pakem-pakem yang tadi. Misalkan kita buat semacam tari-tarian aja, ndak usah Festival kalap, gitu. maksudnya ndak usah kalap, ndak usah tren, ya tetap sulit. Jadi Kalau intinya saya ndak di mau, situ. kalau saya ndak mau, biarkan Yang mengikuti pakemnya. Oke. Jadi harus mengikuti pakem. Iya. Intinya di situ sebenarnya. Andaikan kita berkarya, ada beberapa karya bantengan misalkan selalu melibatkan penari, melibatkan musik, kelompok musik lain selain musik bandengan. Saya selalu bukan bereksperimen, saya membuat sebuah karya yang benar-benar untuk sebuah pertunjukan, untuk hiburan. Itu saya lakukan, tapi pakemnya bandeng kan tetap tidak saya hilangkan. Tetap magisnya di situ. Iya, itu yang penting. Itu yang penting. Sangat penting, itu saya garis bawahi itu. Sangat penting, harus di bold, di Magisnya, underline. magisnya itu harus tidak bisa dihilangkan, karena itulah kekuatannya bandengan. Oke. Jadi ada satu waktu kemudian semua banteng itu berkumpul di festival bandeng itu Pak. Ya. Kemudian ada yang di panggung gitu ya Pak, Ya. bawa pecut. Ada satu waktu semuanya kalah Pak. Itu bagaimana mengendalikan Pak Agus? Apakah nggak ada yang kesana kemari takut ribut gitu Pak? Itu yang harus ngacung saya duluan, karena yang di tengah saya. Oke. Di Yang atas panggung Pak ya, Agus ya. Yang mengendalikan saya. Tapi kan saya tidak sendirian. Dari ribuan orang itu ada pendekar-pendekar yang Ada di belakangnya. iya, Memantau. maksudnya kelompok. Misalkan kita buat dalam satu tempat, misalkan di stadion atau apa. Nah, kelompok ini kan dari beberapa kelompok, ratusan kelompok. Setiap kelompok yang datang selalu didampingi oleh pendekar-pendekar mereka, orang-orang yang cukup kuat dalam bidang spiritual. Nah, inilah yang saya pikir juga meringankan beban saya. Jadi total ada berapa kelompok saat ini Pak? Di Kalau komunitas di Bandengan Batu Nusantara? sendiri sudah lebih dari 100 kelompok. Lebih Kalau- dari 100 kelompok. Kalau bandengan, namanya Bandengan Nusantara kan tidak berbicara Kota Batu. Dimanapun, siapapun kamu, domisilimu di mana, yang penting kamu mempunyai properti, maksudnya mempunyai kelompok kesenian bandengan, kamu termasuk anggota Bandengan Nusantara. Oke, kalau ada perseorangan ini Pak, kemudian tertarik untuk mempelajari bandengan, saya mau ikut deh belajar bandengan, kemana ini untuk mengarahkan Pak Agus? Banyak sekali. Aha. Banyak sekali teman-teman yang menampung. Gini, kesenian bandengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, rasa kekeluargaannya cukup kuat sekali. Nggak ada persaingan di sana Pak? Tidak ada apa yang disaingkan, tidak ada. Cuman kadang maksudnya rasanya ini yang
hatinya mereka itu terlalu lembut, biarpun dia seorang pendekar yang berwajah sangar, tapi hatinya Hello mereka Kitty. lembut. Ya, iya memang dia mudah sekali perasaan dan sebagainya. Nah itu kadang yang menjadi menjadi sesuatu yang melemahkan orang-orang Bandengan. Betul, itu tipe-tipe saya itu Pak, tipe-tipe cowok saya yang sangar tapi hatinya Hello Kitty. Hatinya Jadi mungkin salah satunya di kelompok Bandengan ya Pak. But Yeah. anyway di Bandengan seperti yang di belakang ini ya. Yeah. Ini kepala bandeng asli Yeah. atau replika atau seperti apa Pak? Kalau kemudian kita berkesenian Bandengan. Ini kepala banteng yang baru kita buat. Ini masih baru banget. Belum selesai juga. Telinga, Ini belum selesai Pak? Ya, telinga belum kita pasang. Betul. Aksesoris juga belum kita pasang. Masih dioperasi ya Pak? Enggak, tinggal beberapa hari lagi sudah selesai. Oke. Nah inilah bentuk properti kepala banteng untuk pertunjukan kesenian Bandengan. Jadi kalau pertunjukan kesenian Bandengan itu harus bandeng asli Pak? Yang namanya bandeng asli itu begini, ada yang kita pakai tanduk bandeng asli, ada yang pakai tanduk bandeng, karena gini, kita cari tanduk bandeng itu sulit sekali. Biasanya pelaku kesenian Bandengan ketika ingin membuat sebuah kepala banteng, ya dengan cara yang mudah aja, maksudnya dia punya tanduknya sapi ya dia pakai, tanduknya kerbau, punya tanduknya kerbau dia pakai, ataupun kalau tidak punya, dulu banyak sekali dari kayu, akar untuk bentuk tanduk. Pak, ini pasti ada yang mengkritik ya untuk orang-orang yang pecinta lingkungan, pecinta alam. Kita kan environmental sustainability, lingkungan yang berkelanjutan. Kalau kemudian kita cari kepala-kepala banteng yang masih hidup, kita bunuh dan lain sebagainya, kasihan dong. Harusnya itu replika sintetis dan lain sebagainya. Bagaimana itu Pak? Gini, biasanya tanduk-tanduk itu peninggalan zaman dahulu. Oke. Ya, jadi bukan kita Cari banteng cari hidup banteng, ya dan enggak sudah mungkin lah. langka. Enggak Memang mungkin, maksudnya posisi kita di Batu, terus keberadaan geografisnya. ya di ujung kulon atau Betul. di Banyuwangi, enggak mungkin lah. Jadi kita mencari tanduk itu biasanya ada orang yang jual, maksudnya peninggalan zaman dulu. Zaman dahulu. Ya, misalkan ada banteng yang tua di milik saya, yang untuk mengendalikan banteng semua, itu tahun 37 ditemukan. 1937. Ya, maksudnya ditemukan di dalam hutan. Jadi cukup lama sekali. Terus juga gini Mbak, kesenian Bandengan sebenarnya kan enggak serta-merta kita membuat sebuah properti juga. Kita mencari kayu pun harus pilihan sebetulnya. Kayu yang ngurak misalkan. Tahu? Apa itu Pak? Kayu yang mati sendiri. Oke, tidak ditebang. Tidak ditebang, maksudnya sehat terus kita tebang. Itu kurang bagus. Oke. Jadi kita cari kayu yang ngurak, yang mati sendiri. Tapi jenis kayunya apa aja? Itu dadap. Kayu dadap. Dadap itu kayu yang ringan tapi kuat. Bukan kayu yang keras semacam jati atau dan sebagainya. Tidak bisa untuk bangunan. Dulu fungsinya hanya untuk membakar batu bata atau tapi untuk kepala banteng kita selalu memakai itu yang namanya dadap cangkring, karena dia ringan juga kuat. Nah, kayu pun sebetulnya dari kayu ngurak. Tanduk juga sama. Kalau kita memakai tanduk, apalagi tanduk banteng, kita tidak bisa, maksudnya itu dengan ego ini aja kita pasang, ini aja kita buat. Sebetulnya kan enggak. Kita harus ada pilihan, maksudnya kita memilih yang cukup bagus. Harus ada proses spiritual juga Pak untuk memilih Ya jelas, seperti itu?
Kita membuat kepala banteng ada proses ritualnya juga. Kita mencari hari yang baik untuk membuat sebuah kepala banteng. Di dalam teman-teman bantengan ini rata-rata umur berapa Pak? Apakah sudah senior atau masih ada anak muda seperti saya? Di kesenian bantengan itu awalnya adalah pelakunya orang-orang dewasa. Semua orang dewasa. Laki-laki dewasa. Nggak ada yang perempuan ya Pak? Nggak ada. Jadi semuanya laki-laki? Tapi di perkembangan zaman, kalau kita lihat anak kecil-kecil sudah banyak sekali yang bantengan. Tidak apa-apa, itu apa ya? Mungkin juga dari faktor keturunan, dari orang tuanya, dari mbahnya atau apa. Rata-rata begitu. Kalau kita telusuri, pasti ada faktor keturunan. Andaikan tidak, berarti dia punya kemauan yang cukup keras, atau sering melihat bantengan dan sebagainya. Perempuan juga banyak sekali yang terlibat. Saya kadang juga berpikir kok bisa begini. Harusnya yang tadi orang-orang dewasa, laki-laki dewasa, tapi ini anak kecil, perempuan ikut terlibat semua. Pendekar perempuan juga banyak. Saya juga heran. Dulu nggak ada Pak? Pendekar perempuan? Nggak ada. Tapi sekarang ada beberapa. Kalau saya hitung ada sekitar 5 pendekar yang perempuan. Itu salah satu bentuk yang baik, positif Pak Agus? Saya pikir positif selama mengikuti pakemnya. Tapi kalau cewek-cewek muda-mudi terus ikut terlibat, cantik terlibat bantengan. Kenapa kadang Pak? Saya eman-eman gitu. Eman-eman ya Pak, mending di rumah. Enggak, maksudnya jadilah penonton aja. Oke, tapi jadi penonton aja. Ketika saya amati juga, dia butuh memang tempat berekspresi. Betul. Kita tidak bisa menghindari dan tidak bisa membatasi untuk tidak bisa. Teman-teman yang melarang seperti itu. Tidak bisa. Jadi harus dirangkul ya Pak? Ya jelas, kita buatlah maksudnya arahkan yang baik aja. Pak Agus bikin kepala banteng seperti ini butuh waktu berapa lama Pak? Kalau waktu tergantung wangsit? Oh, tergantung bukan. mood? Waktu juga. Oke. Tergantung waktu. Rata-rata Pak Agus? Kalau rata-rata kurang lebih 15 hari, 10 hari sudah jadi. Oke, cukup singkat berarti ya Pak? Ya. Itu dengan proses kemudian cari hari dan bahan. Nah itu kadang yang proses lama itu. Jadi dari awal, saya mau bikin kepala banteng, dari awal hingga kemudian finish, berapa lama Pak? Tergantung modalnya juga. Gini, buat kepala banteng itu mahal banget. Mahal banget, berapa rupiah? Juta? Tergantung tanduknya berapa. Oke, yang paling Kalau mahal nih Pak Agus? Tanduk, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Yang paling murah sekitar 2 juta, itu tanduk banteng. Padahal dia, maaf lagi, orang-orang bantengan orang-orang miskin semua. Nah, duitnya tapi dari mana dia itu, Pak? biasanya mempunyai cara sendiri Gotong untuk royong mengumpulkan. tadi. Dia kumpulkan dengan teman-temannya uang itu dengan gotong royong tadi, supaya dia punya master, maksudnya banteng yang cukup baik menurut mereka. Pak Agus, topik terakhir, perkembangan digital sekarang Pak. Kita nggak bisa lepas dari gadget, semuanya serba teknologi, apa-apa kita bisa lihat di Google, YouTube dan lain sebagainya. Ada kolaborasi nggak sih Pak antara digitalisasi ini sama kesenian bantengan? Hingga saat ini sudah ada mengarah ke sana belum? Misalkan apa digital tuh? Atau mungkin bikin YouTube yang kemudian besar. Kalau saya browsing Pak, jujur di YouTube kesenian bantengan banyak kemudian akun-akun, tapi semuanya sama Pak, rata-rata nggak ada yang udah dikemas secara baik begitu. Ya, gini, saya tidak pernah berpikir yang neko-neko memang di kesenian bantengan. Saya berpikirnya sederhana banget. Apa yang bisa saya kerjakan, oke itu. Kadang saya kalau mengarahkan, maaf juga, mereka yang buat YouTube dan sebagainya, itu juga anak-anak bantengan. Yang bukan ahli seperti mas-masnya IT gitu. Sampai teman-teman ya yang ada di sini ya. Enggak, benar. Dia bukan latar belakang anak-anak yang berpendidikan yang kamu bilang tadi IT dan sebagainya.
dia lulusan SMA, bahkan ada yang SD, SMP, dia bisa buat YouTube sudah cukup. Tapi kalau mereka cerita ke saya, misalkan setiap bulan dapat 1,5 juta, dapat 2 juta, AdSense, Pak? ya, luar biasa sekali kamu. Saya aja enggak pernah dapat uang sebesar itu misal. Itu Pak, cerdasnya anak muda melihat peluang di Iya. tengah kesempitan. Memang benar. Saya tidak pernah mengarahkan, membuat sebuah apa tadi? Tayangan gitu ya. Saya memang benar-benar tidak pernah berpikir di situ. Sudah terserah kamu. Saya selalu begitu. Baik. Ada teman-teman yang bawa kamera, terserah kamu. Kamu mau buat video, terserah kamu. Nggak perlu tanya ke saya. Intinya adalah berkesenian. Iya. Pak Agus, terakhir ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Weekly Talk yang saat ini nonton Pak Agus mengenai Iya. kesenian Bandengan, monggo Pak. Ya, jadi saya hanya berharap ke masyarakat Nuswantara lagi. Saya berbicara yang cukup luas, tidak berbicara Kota Batu. Saya hanya berharap hargai kesenian apapun bentuknya, terutama kesenian Bandengan. Jangan direndahkan, jangan diremehkan, jangan dikhianati. Itu aja. Saya benar-benar mohon sekali hargai budaya Nuswantara. Terima kasih banyak Pak Agus, semoga Oke. kesenian Bandengan, komunitas Bandengan Nuswantara semakin maju, semakin Amin. jaya ya Pak. Terima Ya. kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Weekly Talk, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih pula untuk Galeri Batik Anjani yang sudah menyempatkan memberikan ruang alamnya untuk bisa kita nikmati bersama di Weekly Talk kali ini. The last but not the least, that's all our Weekly Talk today. I'm Elfrina. See you next week. Bye.